dari hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, itu menerapkan proporsi. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai perkalian pecahan dan desimal. Yuk kita belajar bersama. Kali ini kita akan bahas cara perkalian pecahan biasa dengan bilangan desimal. Bagaimana caranya? Kita langsung contoh soal. Kita ambil contoh yang pertama. Misalkan 2/5 dikali 0,6 sama dengan 2/5 tetap 2/5. 0,6 ini kita rubah jadi pecahan biasa. Jadinya 6/10. Kita bikin per 10 untuk menghilangkan koma. Kalau satu angka di belakang koma, ditulis per 10. Kalau dua angka per 100, kalau tiga angka per 1000. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sama dengan 2 kali 6, 12. Per 5 kali 10, 50. Kemudian kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 11 dibagi 2, 6. Kemudian 50 dibagi 2, 25. Kita tulis 6/25. Sebenarnya, agar lebih mudah, kita bisa membaginya di sini atau menyederhanakannya di sini. Caranya, ini dibagi 2, 3. Ini dibagi 2, 5. Baru kita kalikan. 2 kali 3, 6. Per 5 kali 5, 25. Hasilnya sama, cuman sederhanakan di depan akan lebih baik untuk menghindari perhitungan menggunakan angka besar. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 misalkan 0,8 dikali 1/5 sama dengan 0,8 kita rubah jadi pecahan biasa. Jadinya 8/10. Kenapa per 10? Karena dia satu angka setelah koma. Kalau dua angka kita bikin per 100. Kalau tiga angka kita bikin per 1000 untuk menghilangkan tanda koma. Oke, kita lanjutkan. Ini dikali 1/5 sama dengan. Nah, seperti tadi, kita bisa langsung mengalihkan 8 kali 1 berapa, kemudian 10 kali 5 berapa. Tapi agak lebih mudah, lebih depan. Sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Yang di atas 4 dikali 1, 4. Per 5 kali 5, 25. Oke? Ini mudah. Insya Allah bisa dipahami. Agar lebih paham, kita coba tambah satu lagi. Ini kita hapus. Contoh nomor 3. 1,2 dikali dengan 3/4 sama dengan. Seperti tadi, 1,2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 12/10. Per 10 karena dia satu angka di belakang koma. Dikali 3/4 sama dengan. Nah, agar mudah dalam perhitungan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini bisa dibagi 2. Kita peroleh 6. Ini bagi 2 kita peroleh 5. Ini bagi 2 kita peroleh 3. Ini bagi 2 kita peroleh 2. Yang tersisa 3 kali 3, 9. Per 5 kali 2, 10. Jadi kita peroleh hasil 9/10. Oke? Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, berat satu keranjang mangga per 5 kuintal. Berapa kuintal berat 12,5 keranjang mangga? Dicatat ya. Berat satu keranjang mangga 2/5 kuintal. Berapa kuintal berat 12,5 keranjang mangga? Jawablah tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.
Kali ini kita akan membahas cara perkalian pecahan campuran dengan bilangan desimal. Bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, kita ambil 0,05 dikali 21/2 sama dengan. Caranya, bilangan desimal ini kita rubah jadi pecahan biasa. Jadinya 5/100. Kenapa per 100? Karena dia 2 angka di belakang koma. Kalau 1 angka di belakang koma, kita bikin per 10. Kalau 3 angka per 1000 untuk menghilangkan tanda koma. Kemudian dikali. Pecahan campuran ini yang 21/2 juga kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Kita tulis 5/2 sama dengan. Langkah berikutnya, kita sederhanakan yang di atas, ini 5 kita bagi dengan 5, kita peroleh 1. Kemudian 100 yang di bawah kita bagi 5, kita peroleh 20. Kemudian masih ada yang bisa disederhanakan. Ini dibagi 5 kita peroleh 1, yang 20 dibagi 5 kita peroleh 4. Nah, yang di atas tersisa 1 kali 1 kita peroleh 1. Per yang di bawah 4 dikali 2 kita peroleh 8. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Soal nomor 2, misalkan 6,8 dikali 31/4 sama dengan. Seperti tadi, bilangan desimal kita rubah jadi pecahan biasa. Caranya 68/10. Kita bikin per 10 karena 1 angka di belakang koma. Kemudian dikali. Pecahan campuran ini kita rubah jadi pecahan biasa. Caranya 3 dikali 4, 12 ditambah 1, 13. Bikin 13/4 sama dengan. Nah, ini angkanya sangat 68 kali 13. Yang di bawah juga ini mengandung puluhan. Jadi, untuk menyederhanakan perhitungan, maka angka-angka ini kita sederhanakan atau kita perkecil. Caranya, di atas dibagi 2, 68 bagi 2 kita peroleh 34. Yang di bawah 10 dibagi 2 kita peroleh 5. Masih ada yang bisa disederhanakan. 34 dibagi 2 kita peroleh 17. Kemudian 4 dibagi 2 kita peroleh 2. Sekarang sudah tidak ada angka yang bisa kita sederhanakan. Mau tidak mau harus kita kalikan. 17 dikali 13. Kita kalikan di samping. 17 dikali 13. Kalikan. 3 kali 7, 21, tulis 1, simpan 2. 3 kali 1, 3, tambah 2, 5. Kemudian, 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. Sekarang kita jumlahkan. 1 turun. 5 tambah 7, 12, tulis 2, simpan 1. 1 tambah 1, 2. Kita peroleh 221 per. Yang di bawah 5 kali 2, 10. Sama dengan. Kita sederhanakan. 221 dibagi 10. Kita peroleh 22 per 10. 22 kali 10, 220. 221 kita kurang dengan 220. Kita peroleh 1. 1 taruh di sini. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, misalkan 1
3/5 dikali 0,2 sama dengan, seperti tadi, pecahan campuran kita rubah jadi pecahan biasa, begitu juga bilangan desimal kita rubah menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran kita rubah jadi pecahan biasa, caranya 1 kali 5, 5 ditambah 3, 8. 8/5 dikali 0,2 jadi 2/10 sama dengan. Sekarang kita sederhanakan, karena ada yang bisa disederhanakan ya. Dibagi 2 yang ini kita peroleh 1, 10 bagi 2 kita peroleh 5. Sekarang kita kalikan, 8 kali 1 8, 5 kali 5 25. Jadi kita peroleh hasil 8/25. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, kaca jendela di Kartika berbentuk persegi panjang dengan panjang 1/4 meter, lebar 0,63 meter. Berapa meter persegi luas kaca jendela itu? Dicatat ya. Kaca jendela di kamar Tika berbentuk persegi panjang 1/4 meter dan lebar 0,63 meter. Berapa meter persegi luas kaca jendela itu? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Kesempatan kali ini kita akan membahas secara mudah perkalian pecahan biasa dengan desimal dan sebaliknya. Lanjut ke soal yang pertama. 0,2 dikalikan dengan 3/4. 0,2 ini kan bentuk desimal. Di sini ciri-cirinya ada komanya. Kemudian kita kalikan 3/4. Langkah pertama, dari bental ini kita ubah ke pecahan biasa. Karena di sini 0,2 di belakang koma ada satu angka, maka kita buat berpenyebut 10. Pembilangnya adalah 2, ya kan? Kemudian kita kalikan dengan 3/4. Ini langkah pertama. Langkah berikutnya, ini kan penyederhanaan. Kalau bisa lah, berhubung yang nomor 1 ini kan bisa disederhanakan. Antara 2 dan 10 bisa, antara 2 dan 4 juga bisa. 2 dan 10 juga bisa. 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2 dapat 5. Kemudian kita kalikan, pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan, penyebutlah 1 kali 3, 3, penyebutnya adalah 5 kali 20. Selesai. Ini adalah jawaban 0,2 dikali 3/4, hasilnya adalah 3/20. Ini adalah jawaban dalam bentuk pecahan biasa. Nah, misalkan kalau kita menghendaki dalam bentuk pecahan desimal bagaimana? Ini kita bagi ya. 3 dibagi dengan 20 kan tidak bisa, kita tambah 0 jawab 0, 30 dibagi 20 dapat 1. 1 kali 20 20, kemudian dikurangi sisa 10, ya kan? Nah, sisa 10 ini kan dibagi 20 tidak bisa, kita tambah 0 menjadi 100. 100 dibagi 20 dapat 5. 5 kali 20 1, sisanya di sini adalah 0, ya kan? Jadi 3/20 ke pecahan desimal adalah 0,15. Selesai. Jawaban dari 0,2 dikalikan 3/4, jawabannya adalah 3/20. Ini jawaban bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan desimalnya adalah 0,15. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya yang nomor 2. Misalkan bentuk desimalnya itu di belakang koma ada 2 angka. Misalkan 0,35 dikalikan dengan 2 sama dengan bentuk pecahan desimal kita ubah ke pecahan biasa. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka kita buat berpenyebut 100. Pembilangnya adalah 35. 35/100 kemudian kita kalikan dengan 2/5, ya kan? Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. 35 dan 5 juga boleh, 35 dan 100 juga boleh. Kita sederhanakan dengan 35 dan 100. Ini 5. 35 dibagi 5 itu 7, 100 dibagi 5 itu 20. Kemudian antara
2 dan 20 ini juga bisa disederhanakan lagi. Nah, karena nanti kita akan mengubah pecahan bentuk desimal, maka kita buat per 100 dulu saja biar lebih mudah, ya kan. 7 kali 2 14, kemudian penyebutnya 20 kali 5 yaitu 100, ya kan. Nah, ini juga bisa disederhanakan lagi menjadi sama-sama dibagi 2 menjadi 7 per 50. Berarti jawabannya adalah 7 per 50. Lah, mengapa tadi kok tidak disederhanakan dari awal? Ini kan 2 dan 20 kan bisa disederhanakan. Lah, karena kita akan menjawab dalam bentuk desimal juga, maka kita buat per penyebut 100 dulu, ya kan. Sama dengan ini jawaban bentuk pecahan biasanya 7 per 50. Lah, kalau jawaban dalam bentuk pecahan desimal, maka kita kembali ke sini 14 per 100. Ini kan penyebutnya kan 100. Artinya di sini kita tulis 14, kalau dibagi 100 komanya maka 1, 2, berarti jawabannya adalah 0,14. Ini soal yang nomor 2. Kemudian kita tambah lagi soal yang nomor 3. Ini saya balik, pecahan biasanya ada di depan. Misalkan 1 per 4, kemudian dikalikan dengan berapa? 0,5. Sama dengan, nah, 1 per 4-nya tetap, kemudian dikalikan 0,5-nya, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5 per 10. Kemudian langkah berikutnya kan penyederhanaan. Antara 5 dan 10 kan bisa disederhanakan. 5 dibagi 5 itu 1, 10 dibagi 5 dapat 2. Kemudian kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya adalah 1 kali 1, 1. Penyebutnya adalah 4 kali 2, 8. Selesai. Jawaban dari 1 per 0,5 adalah 1 per 8. Nah, kalau kita menginginkan dalam bentuk pecahan desimal bagaimana? Ya, kita tinggal membagi pembilang penyebut, kita buat pembagian di sebelah kanannya 1 dibagi 8. Bisa tidak? Kalau tidak bisa ditambah 0, jawabannya adalah 0, 10 dibagi 8 itu 1 kali 8, 8, kemudian sisanya di sini adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 8, kita tambah 0 menjadi 20. 20 dibagi 8 dapat 2 kali 8, 16, kemudian kita kurangkan, sisa 4. 4 dibagi 8 tidak bisa, kita tambah 0 ya. 40 dibagi 8 itu dapat 5. 5 kali 8, 40. Sisanya di sini 0. Jadi 1 per 8 0,125, ya kan? Jawaban dari 1 per 4 dikalikan 0,5 adalah 1 per 8. Ini adalah jawaban bentuk pecahan biasa. Kalau bentuk pecahan desimalnya adalah 0,125, seperti itu. Saya lanjutkan contoh berikutnya. Saya tambah satu contoh lagi untuk soal yang nomor 4. Misalkan 1 per 2 kemudian dikalikan dengan 0,68 sama dengan 1 per 2-nya tetap, kemudian dikalikan 0,68, di belakang koma ada 2 angka maka berpenyebut 100, ya kan? Pembilangnya 68. Langkah berikutnya adalah penyederhanaan. Di sini 68 dibagi 2 dapat 30. Kemudian 2 dibagi 2 dapat 1. Nah, di sini kita kalikan 1 kali 34, 34. Penyebutnya adalah 1 kali 100, 100. Nah, misalkan kok ada pertanyaan, nah, itu kan bisa antara pembilang 34 dan 100 itu kan bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2, bisa. Kita kan menjawab dalam bentuk desimal, maka kita buat per 100 dulu, baru kita sederhanakan lagi, seperti itu ya. Sama-sama dibagi 2, 34 dibagi 2, 17, kemudian 100 dibagi 2, 50. Selesai untuk jawaban bentuk pecahan biasa. Nah, kemudian kalau lanjut untuk jawabannya, kalau kita ubah ke pecahan desimal bagaimana? Kita melihatnya di pecahan biasa yang berpenyebut 100, ya kan? Nah, 34 dibagi 1 mudah, tinggal tulis 34, karena dibagi 100 nolnya ada 2, berarti komanya maju 2 angka. 1, 2 menjadi 0,34. Jadi jawaban dari 1 per 2 dikalikan 0,68 adalah 17 per 50. Ini dalam bentuk pecahan biasa. Kalau bentuk pecahan desimalnya adalah 0,34, seperti itu ya. Ini adalah 4 contoh soal cara mudah perkalian pecahan biasa dengan desimal dan sebalik. Nah, kini waktunya
Pertanyaan, siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tentukan hasil perkalian dari 6,8 dengan 31/4. Dicatat ya. Tentukan hasil perkalian dari 6,8 dengan 31/4. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.